Halo, salam belajar, teman hobi. Nah, kali ini banyak yang bertanya kepada saya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menjawab satu persatu. Ada pertanyaan saya sudah kumpulkan dari IG, WhatsApp maupun inbox saya. Jadi saya akan bahas 5 pertanyaan lovebird dan 5 pertanyaan parbeng atau parrot. Nah, saya sudah kumpulin 5 pertanyaannya. Nah, teman hobi, jika ada yang belum terjawab, mohon maaf. Nah, ini saya hanya merangkum, mengambil yang paling banyak ditanya. Halo, jangan lupa like, comment, subscribe, share di channel ini ya. Dadah. Yang pertama, 5 pertanyaan lovebird. Yang pertama, pertanyaan untuk lovebird. Om, buat dong tutorial bagaimana caranya lovebird kalau mau DNA. Oke, nanti 2 minggu atau 1 minggu lagi saya akan buat tutorial bagaimana cara DNA lovebird biar ketahuan seksinya jantan atau betina, baik dari pengambilan darah maupun pengambilan bulu. 2-3 minggu lagi saya akan buat tutorialnya. Yang kedua, Om Teddy sudah lama tidak vlog genetika lovebird. Oh iya, teman hobi, saya ada janji ya, genetika lovebird lagi ya, terutama biola. Oke, samalah 2-3 minggu saya akan buat vlog bagaimana membuat biola biru, biola PB, biola ewing, baik jantan dan betina, dari materi yang paling murah sampai materi yang paling mahal. Nanti saya akan buat, saya usahakan minggu-minggu ini, teman hobi. Yang ketiga, Om, saya kalau mau buat mutasi biola PF supaya pekat gimana caranya? Nah, ini jawaban ketiga Om Rahmat. Om Rahmat, ini pertanyaan yang oke, makanya saya masukkan. Membuat mutasi biola PF pekat, ya memang susah. Cuman kita semua breeder mengarahnya ke arah situ. Bagaimana menciptakan PF yang pekat? Karena PF begitu banyak, warnanya terlalu soft. Nah, semuanya termasuk saya buat PF bagaimana supaya pekat. Bahkan sampai pekat bisa dibilang menyerupai Dunfalau. Semua kita kiblatnya ke sana. Prosesnya tidak gampang, Om. Saya kalau jelaskan di sini mungkin nggak habis seharian ya. Intinya dia ada F1, F2, F3 gitu. Bagaimana pemakatan warna di F1, F2, F3 sampai anak cucunya pekat. Intinya secara garis besar, contoh materi saya di Opalin judulnya. Nanti saya bagi sharingnya. Nah, Om contoh aja di situ bagaimana materi saya pemasangan jantan betinanya, mutasi PF-nya, mutasi biolanya. Om contoh aja di situ. Karena materi saya sudah F1 atau F2. Contohnya juga ada anakan yang sudah keluar, itu juga lumayan pekat. Oke, Om Rahmat. Sekarang pertanyaan keempat. Om, bagaimana cara membuat first aid untuk PF 0 hari? Ya, selama ini banyak yang inbox saya, terutama untuk first aid. Bagaimana cara pembuatan first aid? Saya kasih 3 kata kuncinya. Tapi nanti saya akan buat vlog videonya pembuatan first aid. Yang pertama, teman hobi, first aid tidak bisa kental. Tapi jangan khawatir, nutrisinya terjamin. Yang kedua, first aid tidak bisa dimix dengan pakan lain. Contohnya dimix apa? Misalnya first aid dicampur dengan pakan lain, diaduk dan dikasih makan burung, itu tidak bisa. Kalau mau dimix, misalnya pagi first aid, siangnya pakan lain, malamnya first aid lagi, itu tidak masalah. Yang ketiga, first aid tidak boleh diseduh dengan air mendidih. Dia cukup ada air hangat 36 derajat sampai 38 derajat. Oke, Om. Nah, sekarang pertanyaan terakhir yang kelima. Om Teddy, kalau beternak lovebird telat atau tidak? Intinya kalau beternak tidak mungkin telat lah. Tapi saya rangkuman di sini pertanyaannya,
telat atau tidaknya pada saat dijual kembali ya Om ya, kalau nggak salah. Itu rangkuman saya pada saat dijual kembali bisa apa enggak. Intinya bisa. Semua lovebird intinya bisa dijual. Cuman yang menentukan harga itu mahal atau murah ya balik lagi ke kualitas burung kita. Makanya saya sarankan kalau mau beternak lovebird sekarang tidak tak, tapi beli materi yang benar-benar bagus. Tidak sembarang peternaknya, garansi sepit-sepitannya Blue, PB, PF atau Viola. Ketiga, lihat siapa yang jual, bagaimana track recordnya. Oke, untuk pertanyaan lovebird sudah selesai 5 pertanyaan teman hobi. Sekarang saya masuk ke 5 pertanyaan parrot. Pertanyaan pertama yang parrot, Om, buat dong video bagaimana berternak Havre atau Makau. Nah, ini pertanyaan yang memang sudah ada di pikiran saya mau buat vlognya. Awalnya saya pengen buat bagaimana cara berternak dengan tutorial ngobrol seperti ini. Cuman saya pikir kurang efektif ya. Atau saya datangkan ke farm, contohnya farmnya Mr. Hari. Saya ajak wawancara bagaimana sih bisa beternak Makau atau Havre, tapi memang beliau tidak mau diekspos farmnya. Jadi saya juga tidak bisa memaksa. Tapi memang saya sudah kepikiran pada saat saya nanti terbang ke Bangkok atau ke Filipina, saya akan wawancara peternak di Bangkok atau peternak di Filipina. Jadi pada saat bandara dibuka nih dan bisa terbang lagi ke Bangkok atau Filipina, saya akan buat tutorial bagaimana cara beternak Havre dan Makau langsung dari pakarnya di Thailand atau di Filipina. Tapi dengan catatan beliau yang di Thailand atau di Filipina mau diwawancara dengan saya. Oke Om, cukup jelas ya. Jadi saya pengen memberikan suatu pengajaran biar teman hobi belajar dengan asli sumbernya gitu, yang telah berhasil. Sekarang pertanyaan kedua teman hobi, Om, sudah berapa lama Om sudah lama tidak posting unboxing telur? Ya Om, ya teman hobi, jadi saya sudah lama banget, kurang lebih 2 bulan lebih saya tidak unboxing telur parrot karena bandara di Indonesia belum bisa jalan ke luar negeri, baik Thailand atau Filipina yang saya biasa ngambil telurnya. Jadi saya tidak bisa mengambil telur impor. Nah, saya ada farm di Indonesia, beberapa farm, 2-3 farm, dia memberikan saya telur lokal. Ya, saya akan posting lah nanti telur lokal dari farmnya Mr. Hari, nanti saya posting. Cuman kuantitinya tidak sebanyak telur import ya. Nah, ini juga terima kasih nih buat peternak lokal yang telah support saya. Semenjak pandemi ini saya tidak bisa keluar. Ya, jadi teman-teman peternak lokal support saya telur. Oke, tunggu aja unboxing telur parrot by farm lokal. Sekarang pertanyaan ketiga untuk parrot. Om Teddy kan jual anakan parrot, Makau dan Havre. Minimum usia berapa? Nah, ini teman-teman mohon maaf jika saya slow respon untuk membalas satu persatu pertanyaan. Banyak sekali Om, Makau berapa? Om, Havre berapa? Nah, sebelum saya main YouTube atau saya sebelum bikin vlog di YouTube, sebenarnya saya sudah jual. Nah, penjualan saya itu seller by seller. Pengambilan seller usia 3 hari mereka sudah ambil di saya dengan kuantiti 3-10 ekor. Jadi sebelum saya buat vlog YouTube saya tentang parrot dan lovebird, saya sudah menjual anakan parrot usia 3-7 hari. Jadi ada beberapa seller di Jakarta terutama, saya memberikan kepada mereka gitu loh. Mereka ngambil ke saya 3 ekor, 10 ekor. Tapi teman hobi tidak perlu khawatir. Jika teman hobi mau beli sama saya dan request umur, bebas, saya bisa. Contohnya teman hobi mau beli sama saya BNG usia 2 bulan, bisa gak? Bisa. Dengan syarat dan ketentuan. Contohnya DP, dia ambil tanggal berapa, pas 2 bulannya. Jadi
saya tidak terlalu mematok usia berapa. Saya balik lagi ke teman hobi. Teman hobi mau ngambil usia berapa, tinggal saya besarkan. Itu jawabannya ya teman hobi. Sekarang pertanyaan keempat teman hobi. Om, kalau saya mau beli telur bisa atau tidak, dan bagaimana caranya? Nah, ini juga pertanyaan yang paling banyak teman hobi WA ke saya. Sering sekali, terutama pada saat unboxing telur perot. Teman hobi untuk beli telur perot, saya menjualnya, cuman harus inden. Jadi pada saat saya impor telur masuk ke Indonesia, teman hobi saya sudah kontak atau sudah WA saya. Om Teddy, saya pesen dong telur upgrade 10, telur Makau 5. Jadi pada saat saya bawa, teman hobi yang inden kepada saya sudah saya siapkan. Jadi pada saat sampai di Indonesia, Om atau teman hobi tinggal ambil telurnya gitu, yang teman hobi inden ke saya. Jadi intinya bisa teman hobi beli telur lewat saya. Terus bagaimana cara membawanya? Membawanya sebenarnya teman hobi bisa ambil ke saya atau saya antar. Ini boleh inbox ke saya bagaimana cara membawanya. Yang kelima, teman hobi, Om, buat dong video jenis-jenis nama Makau hybrid. Nah, ini juga saya lagi olah, saya lagi mengumpulkan data sebanyak-banyaknya agar teman hobi tahu Makau Catalina itu buatnya dari apa, Makau Harlequin buatnya dari apa, atau Makau hybrid lainnya terbuatnya dari apa. Jadi Makau pertama itu Makau yang murni dikalikan silang jadi F1, F2 kali lagi, F1 kali lagi jadi F2. Saya akan buat videonya Om, tunggu saja, saya akan buat videonya sekomplit-komplitnya dan data saya lagi kumpulkan. Oke? Nah, teman hobi, kiranya cukup pertanyaan yang teman hobi saya jawab. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan teman hobi. Ini mewakilkan 5 pertanyaan lovebird dan 5 pertanyaan parrot. Semoga terjawab. Oke, salam belajar. Terima kasih teman hobi.